Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan di kesempatan pagi ini masih di surah Yusuf ayat yang ke-13 yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang perkataan Nabiullah Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun. Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya, sesungguhnya aku akan merasa sedih kalau kalian pergi membawa Yusuf, dan aku khawatir nanti serigala akan memakan Yusuf, sedangkan kalian lalai dari menjaganya, sedangkan kalian lalai dari memperhatikannya. Maka mereka menjawab, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu 'usbah inna idzal la khasirun. Anak-anak Nabi Yakub mengatakan, kalau memang ada serigala yang memakannya sementara kita banyak orang, kita ini orang-orang yang kuat, tentu kami nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ini dialog yang disampaikan dibacakan atau digambarkan oleh Al-Quran antara Nabiullah Yaqub alaihissalam dengan anak-anaknya ketika minta izin untuk membawa Yusuf bersama mereka. Dan sudah kita sampaikan di ayat ini ada beberapa pelajaran. Jadi sebisa mungkin ketika kita menjadi anak, jangan menyusahkan orang tua, jangan membuat orang tua sedih. Kita pernah mengingat hadis Nabi SAW. Ada seorang laki-laki yang pergi berjihad. Bayangkan, pergi berjihad, amalnya bukan amal biasa. Puncak amal dalam Islam, pergi berjihad. Dan Rasulullah tahu kalau laki-laki ini masih punya orang tua. Maka ditanya oleh Rasulullah, ketika kamu pergi berjihad, keluar dari rumah, meninggalkan orang tuamu, bagaimana kamu tinggalkan mereka? Bagaimana keadaan mereka ketika kamu pamitan untuk berjihad seperti ini? Maka laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, mereka menangis, mereka bersedih. Bayangkan amal sebesar jihad, Rasulullah masih mempertimbangkan, menanyakan tentang bagaimana dengan orang tuamu yang kamu tinggalkan. Ketika orang laki-laki ini mengatakan, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sedih, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, pulanglah, buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia, sebagaimana kamu telah membuat mereka bersedih dengan kepergianmu ini. Amal sebesar jihad saja sampai tadi tidak boleh sampai membuat orang tua sedih, tidak boleh sampai membuat orang tua kemudian dalam tanda kutip menderita. Artinya bukan berarti kalau begitu gak usah jihad, tidak begitu juga. Tapi tadi ketika dikaitkan dengan ayat ini, maka orang mau berbuat melaksanakan kewajiban berjihad dengan jihad yang paling amal yang paling tinggi saja, kalau itu bersinggungan dengan orang tua, membuat orang tua sedih, membuat orang tua khawatir, disuruh balik dulu, pulang dulu, buat orang tuamu nyaman dulu, tinggalkan mereka dalam keadaan mereka nyaman, mereka tenang, bukan dalam keadaan mereka bersedih. Apalagi kalau sekedar urusan yang lain, bekerja, cari nafkah atau yang lain. Maka membuat orang tua sedih
membuat orang tua khawatir bukan termasuk tadi ya, bukan termasuk justru menjadi tidak membuat menjadi bukti bahwa itu bukan ciri-ciri anak yang baik atau anak yang soleh. Kemudian pelajaran yang lain, Nabi Yakub kemudian menyampaikan kepada anak-anaknya ini yang tadinya anak-anaknya tidak pernah berpikir, yang di pikiran mereka udah nanti Yusuf dibuang saja, dibuang yang jauh. Tapi begitu Nabi Yakub menyampaikan, nanti kalau kalian bawa adikmu ini terus kalian kesenangan main sendiri, aktivitas sendiri, kalian lupa menjaganya, kalau ada sesuatu yang menyakitinya, bahkan ada serigala yang memakannya, bagaimana? Nah, yang tadinya mereka tidak berpikir jahat sampai ke sana, mereka akhirnya punya rencana yang lain. Alih-alih membuang Nabi Yusuf ke sumur, dan mereka belum memikirkan nanti alasan apa yang akan kami gunakan untuk bicara ke ayah. Kan awalnya belum punya alasan. Wes pokoknya yang penting Yusuf dibuang dulu, masukkan aja lempar aja ke dalam sumur. Tapi bahkan di ayat tidak menyebutkan nanti bagaimana cara matur kepada ayah, nanti bagaimana cara membuat alasan kepada ayah. Tidak disebutkan, ayatnya nggak disebutkan. Tapi begitu Nabi Yakub yang bicara tadi, aku khawatir nanti ada serigala yang memakannya, itu justru menjadi alibi, menjadi alasan anak-anak Nabi Yakub ini untuk tadi agar berhasil menyingkirkan Nabi Yusuf. Kemudian mereka meyakinkan tidak mungkinlah ada serigala yang berani menerkamnya. Kita banyak orang, kita ini orang-orang yang kuat. Kalau memang itu terjadi, ya betapa ruginya kita ini. Ini kalimat-kalimat yang meyakinkan. Sekali lagi, mereka pengen berbuat jahat saja, itu nyusunnya tuh rapi. Jadi tidak asal-asalan. Orang mau berbuat jahat saja, perencanaannya matang. Walaupun tetap ada celahnya, iya. Tapi setidaknya mereka merencanakan dengan sangat matang. Al-Quran memberikan step-stepnya dalam artian tadi. Kalau kejahatan itu dalam tanda kutip berhasil dengan perencanaan yang baik, maka seharusnya ketika kita mengerjakan kebaikan, seharusnya juga dengan perencanaan. Seharusnya penuh dengan strategi, tidak asal-asalan. Pokoknya asal baik jalan, asal baik berangkat, tidak begitu. Kita sering mendengar kalimat kan, betapa banyak kebaikan itu dikalahkan kebaikan yang tidak terstruktur. Al-haqqu bila nidhamin, peribahasa yang mengatakan al-haqqu bila nidhamin, kalau ada kebenaran tapi dia tidak disusun dengan baik, tidak menggunakan strategi yang benar, yaglibuhul batil binidhamin, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang sistematis, kebatilan yang disusun dengan rapi, dengan teratur. Nah, itu kan kaidah seperti itu kan berlaku. Jadi orang mau jahat saja ya butuh strategi. Dan masa kita yang merencanakan kebaikan kok asal-asalan? Maka tidak jarang kan betapa kebaikan yang direncanakan itu berakhir gagal, tidak membuahkan hasil gara-gara serampangan cara mengerjakannya. Tidak ada perencanaan yang baik, tidak ada strategi yang dipakai. Kemudian mulailah mereka berhasil membawa Yusuf bersama mereka. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ketika mereka berhasil membawa Yusuf bersama mereka dan mereka sudah sepakat untuk meletakkan Yusuf ke dasar sumur, maka rencana itu pun dijalankan. Nah, bagaimana caranya? Saya belum membaca. Tentu kalau kita buka ayatnya, tafsirnya mesti ada. Saya baru membaca tadabbur para ulama. Bagaimana ceritanya Yusuf itu mau masuk mendekat ke sumur? Apakah dengan dipaksa atau dengan cara bagaimana makar mereka? Itu pasti ada. Maksudullah saya belum baca. Akhirnya singkat ceritakan Yusuf berhasil dimasukkan ke dalam sumur. Nah, di dalam sumur ini kemarin kita sampaikan, kok kita tidak mendapati cerita misalkan Nabi Yusuf teriak-teriak. Nabi Yusuf kecil ini di dalam sumur kemudian
teriak-teriak yang justru itu kalau membahayakan rencana mereka kan orang bisa menjadi kalap. Yang tadinya cuma pengen melemparkan ke sumur, begitu teriak-teriak nanti takut ketahuan orang, dia malah berbuat nekat, berbuat lebih. Maka tidak kita dapati di sini Nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur teriak-teriak. Kenapa kok bisa tenang? Maka tentu kalau minta tolong iya, tapi kalau sampai teriak-teriak kemudian sampai kita tidak dapat itu. Dan di dalam sumur itu Allah memberikan ketenangan kepada Yusuf kecil ini. Wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepada Yusuf kecil ini, kelak wahai Yusuf, nanti kamu akan membeberkan keburukan mereka di hadapan mereka langsung. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Jadi di dalam sumur itu Allah memberikan ilham wahyu kepada Nabi Yusuf kecil, bahwa nanti kamu akan membeberkan keburukan mereka ini di hadapan mereka langsung dan mereka tidak sadar. Berarti secara tidak langsung wahyu dari Allah ini mengabarkan kamu nanti akan keluar kok dari sumur ini. Bahkan kamu nanti akan punya posisi di mana dengan posisi itu kamu akan berhadapan dengan saudara-saudaramu ini dan kamu akan membeberkan kepada mereka perbuatan buruk mereka. Wahum la yashurun, dan mereka tidak sadar. Maka nanti kita dapat ya, ketika saudaranya ini datang ke Mesir nyari makanan karena di tempatnya lagi paceklik, lagi krisis. Nah, itu kan nanti disebutkan, diingatkan tentang keburukan mereka. Apa yang kalian lakukan terhadap saudara kalian Yusuf. Nah, itu kan diceritakan nanti. Maka di sini kita sampaikan, tidak ada yang menduga bahwa sumur itu menjadi penjara bagi seorang nabi, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi takdirnya Nabi Yusuf kemudian bermula dari sini, bahwa sumur itu menjadi penjara pertama nanti bagi Nabi Yusuf. Yang kedua, mereka ingin menjatuhkannya ke dasar sumur, tetapi Allah ingin mengangkatnya hingga membawanya ke singgasana raja. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kehendak Allah. Maka nikmatilah takdir Allah, nikmatilah takdir Allah. Memang biasanya nanti kita akan sampaikan di ayat yang lain, biasanya pertolongan Allah itu kadang nampak tidak baik, kadang terlihat buruk. Jadi Allah ingin memberikan pertolongan, tapi pertolongan Allah itu kadang berupa sesuatu yang buruk. Ini dimasukkan ke dalam sumur, nanti masuk ke dalam penjara, difitnah. Nah, itu kan semuanya kelihatan buruk. Tapi yang buruk-buruk ini adalah bagian dari rencana Allah, takdir Allah untuk membawa Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada puncak kekuasaan. Beliau memiliki kekuasaan yang luas nanti. Jadi ketika orang-orang ingin menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, tapi Allah punya kehendak lain, Allah yang akan mengangkatnya. Maka kita ingat hadis Nabi SAW, wa'lam, ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia ini menginginkan keburukan terjadi padamu, maka engkau tidak akan ditimpa keburukan kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Di sisi lain, ketika semua manusia ingin memberikan kebaikan kepadamu, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan kebaikan kecuali sebatas apa yang sudah Allah takdirkan saja. Artinya, kalau Allah tidak mentakdirkan untuk kita, maka kebaikan atau keburukan itu tidak akan menimpa kita. Tapi kalau memang Allah mentakdirkannya, bahkan orang-orang tidak berkehendak, maka pasti takdir Allah yang terjadi. Yang berikutnya, mengetahui akibat buruk yang akan dialami oleh pelaku kezaliman menjadi hiburan bagi yang dizalimi. Jadi orang itu kalau nanti tahu orang-orang yang biasa berbuat zalim, jahat itu akibatnya buruk, maka mengetahui begitu kok sedikit mengobati luka, sedikit mengobati beban dari penganiayaan yang kita alami. Sekarang hari ini kita mengalami kondisi yang berat, cukup berat di negeri kita ini. Ya kalau kita tahu nanti bahwa kezaliman itu suatu saat pasti akan lengser, pasti akan jatuh, maka dengan keyakinan itu sedikit banyak kezaliman yang kita alami atau kita rasakan itu menjadi terasa ringan, menjadi terasa lebih ringan. Mari ada kalimat bagus,
An-nadharu ilal ghayat al-mahbubah yuhawwinul masyaq al-mu'taridah fi wasailiha. Orang itu kalau nanti melihat ujung perjalanannya itu indah, maka semua rintangan itu akan terasa mudah. Jadi orang itu kalau melihat nanti hasil yang akan dia capai itu membahagiakan, menyenangkan, maka rintangan di sepanjang perjalanan itu akan terasa mudah dilalui. Ibaratnya kalau orang hobinya muncak, misalkan naik gunung, lembah gunungnya jalannya bebatuan, penuh debu misalkan, naik itu kemudian banyak debu berhamburan, kemudian jalannya terjal, batunya terjal-terjal. Karena dia tahu bahwa nanti di puncak sana akan ada pemandangan yang indah, maka batu yang terjal itu, debu yang berhamburan itu tidak akan semua akan terasa ringan dijalani, ringan dilalui. Begitu juga dengan kita orang beriman. Kalau kita tahu nanti ujung kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang indah, maka semua kelelahan di dunia ini menjadi tidak seberapa. Semua rasa lelah, capek, beratnya menjalani ujian, menghadapi masalah, itu semuanya menjadi mudah, menjadi sepele dibandingkan dengan hadiah bayaran yang nanti kita dapatkan di sisi Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat berikutnya nanti menyebutkan ketika mereka sudah berhasil menjalankan rencananya, saudara anak-anak Nabi Yakub ini berhasil menjalankan rencana buruknya, sudah meletakkan melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, maka mereka mulai mencari alasan yang bisa diterima bahwa yang terjadi dengan Yusuf itu bukan kesalahan mereka, bukan akibat perbuatan jahat mereka. Lihat, ini bagian dari perencanaan yang mereka buat sampai rapi tadi. Waja'u abahum isya'an yabkun. Maka mereka mulai datang nanti pulang kepada ayahnya isya'an, ketika waktu isya, ketika malam sudah gelap. Jadi milih waktu yang tepat, yaitu kondisinya sudah gelap, orang biasanya sudah lelah. Kemudian yang kedua yabkun, dan mereka pulang dalam keadaan menangis, dalam keadaan meneteskan air mata karena bersedih. Jadi ini bagian dari perencanaan tadi yang mereka buat. Bagaimana tadi mereka harus menghadapi ayahnya, maka ini rencananya. Dibuat serapi mungkin. Pulangnya malam. Sekiranya kalau malam itu gelap, apalagi kondisi saat itu tidak banyak cahaya, jadi pulangnya malam, ditambah nanti dalam keadaan mereka pulang menangis. Mungkin di jalan masih ketawa-ketawa, tapi begitu sudah dekat rumah, sandiwara itu mulai sedih, menampakkan wajah sedih, kemudian memunculkan air mata dalam kondisi gelap begitu. Karena kalau terang, dalam keadaan terang begini, orang nangis juga akan kelihatan nangis beneran apa tidak. Maka mereka cari waktu. Sekiranya kebohongan mereka itu tidak terbongkar, mereka cari waktu. Ini tadi yang kita sampaikan, bahwa orang berbuat jahat saja perlu strategi. Ayat ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, jangan gampang terkecoh dengan penampilan lugu dari orang yang biasa berbohong, berdusta. Jadi kalau orang itu sudah biasa berdusta, berbohong, sudah mau dia selugu apapun, jangan mudah dipercaya. Bukankah kita termasuk orang jadi korban dengan orang yang lugu? Jadi jangan gampang terkecoh, jangan terulang lagi. Kalau lihat yang polos-polos, jangan langsung yes. Sudah cukup kita carut-marut ini terjadi. Jadi jangan gampang terkecoh. Kalau bahasa hadis lebih dalam lagi. Nabi menyampaikan, la yaldagul mu'minu min juhrin, la yaldagul mu'minu min juhrin marrotaini. Orang beriman itu tidak boleh masuk ke lubang yang sama 2 kali. Sayangnya kita kok masuk berkali-kali, itu masalahnya. Berkali-kali kok masuk di lubang yang sama terus, itu sayangnya. Jadi peringatan Nabi itu kok tidak kita dengarkan, ya beginilah akibatnya yang kita alami. Jadi Nabi sudah mengingatkan, jangan terperosok ke lubang yang sama 2 kali.
Kalau sudah tahu itu nanti prediksinya begini, ya jangan dilalui lagi. Jadi kemudian yang kedua, jangan tertipu. Karena tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak mesti orang yang berurai air mata itu adalah orang yang jujur. Jadi ini kalimat apa? Jadi jangan gampang tertipu. Karena tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Dan tidak setiap orang yang mengucurkan air mata itu berarti dia sedang mengatakan kejujuran, tidak. Yang berikutnya, kejahatan saja bisa sukses karena perencanaan yang baik, apalagi kalau kebaikan itu dilakukan dengan perencanaan yang matang. Terakhir, al-anba as-sayyi'ah tattashihu 'adatan bis-sawad. Berita-berita buruk itu kadang dia akan bisa berhasil kalau dibungkus dengan kegelapan. Maksudnya apa? Berita buruk itu biasanya identik dengan gelap, identik dengan warna hitam. Atau warna hitam ini bisa karena dia dibungkus dengan kesedihan, dibungkus dengan drama-drama sedih, penyesalan, nah gitu. Jadi kadang-kadang berita buruk itu dia akan biasanya dibungkus dengan hitam, gelap, kesedihan. Dan kita sudah mengalaminya juga. Tiba-tiba ada yang buruk menyampaikannya malam hari, tidak di siang hari, itu juga pernah kita alami. Dan semoga tidak terjadi lagi. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan dari pembahasan ayat yang ke-16 dari surah Yusuf ini. Lagi-lagi tadi ini bukan 1-2 bukti, nanti mereka akan menggunakan bukti yang lain untuk memuluskan rencana jahat dari anak-anak Nabi Yakub ini. Sejahat-jahatnya keburukan itu nanti akan ada celahnya. Itu yang kadang tidak disadari orang, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan untuk menyangkal saat itu, maka walaupun jelas-jelas itu keliru nanti tidak disangkal. Kan kita tahu nanti anaknya Nabi Yakub ini membawa bukti bajunya Nabi Yusuf yang dilumuri darah, tapi kan bajunya masih utuh. Nah, itu nanti menjadi bukti bahwa mereka berbohong. Tapi ajaibnya Nabi Yakub tidak langsung bilang kalian bohong, kalian tidak jujur, tidak. Nabi Yakub membiarkannya. Jadi memang terkadang tadi kejahatan seorang yang sudah jelas, kalau divonis saat itu kok menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka lebih baik didiamkan dulu. Itu yang terjadi di Nabi Yakub nanti. Nabi Yakub tahu anaknya bohong, dusta, tapi tidak langsung divonis saat itu. Tidak langsung dicecar saat itu, karena khawatir nanti akan muncul perbuatan jahat yang lebih besar. Di samping itu beliau ingin memberikan kesempatan kepada anak-anaknya, barangkali mau berubah, barangkali mau bertobat. Tapi nanti kita akan lihat apa hasilnya. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan dari 2 atau 3 ayat yang kita bacakan. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majid. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.